dunia tidak mengenal kita, tetapi Allah Bapa kita mengenal siapa kita. Besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, supaya kita disebut anak-anak. Nah, Tuhan kita cantik dalam 1 Yohanes 3:1 mengatakan demikianlah. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, supaya kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Sungguh apabila kita melihat kasih Allah kepada kita, tidak ada membayangkan betapa besarnya. Dan dalam Alkitab menyatakan bahwa kita adalah anak-anak. Karena itu maka dunia yang fana ini tidak mengenal, sebab dunia tidak mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan. Lalu firman Tuhan yang dikutip dalam surat 1 Yohanes 3:2 mengatakan bahwa saudara kasih sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa yang kita tahu. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apabila Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang sekarang yang ayat ini disebut bahwa saudara yang dikasih pada zamannya, dan kita yang hidup pada zaman ini adalah anak-anak. Status kita sebagai anak-anak itu akan semakin nyata apabila Kristus menyatakan dirinya pada kita. Kemudian kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya, yaitu Dia sebagai Tuhan dari segala Tuhan, Allah dari segala amal dan penguasa dan musuh sepanjang masa. Kedua, syukurlah karena Dia telah menebus kita dari kuasa dosa. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu padanya menunjukkan diri sama seperti Dia adalah suci. Karena kita mengatakan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan itu padanya Yesus Kristus Tuhan kita adalah menunjukkan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Lalu setiap orang yang berbuat dosa dalam melanggar itu berhukuman. Hal itu orang dosa pada hakikatnya ialah pelanggaran terhadap Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah dan ketentuan Allah adalah dosa. Setiap pelanggaran akan firman-Nya adalah perbuatan dosa. Semua hal itu perhatian dan cermati firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Yohanes 3:3-4. Setiap orang menaruh pengharapan itu pada yang menunjukkan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar kehukuman Allah, sebab dosa adalah pelanggaran. Ketiga, setiap orang telah berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Yang pada itu firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ini berbunyi, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal. Dalam perkataan lain, ayat firman Tuhan ini menunjukkan sebenarnya mereka tahu bahwa Ia, Yesus Kristus Tuhan kita, telah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia menghapus segala dosa. Lalu di dalam Dia tidak ada dosa. Oleh sebab itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah tidak berbuat dosa lagi, sebab setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak akan melihat dan tidak akan mengenal. Keempat, anak-anak membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Itu Rasulullah mengingatkan dan memberi nasihat kepada anak-anak seiman yang jadi orang Israel pada zamannya, dan kita pada zaman sekarang, dan kepada semua orang percaya dari zaman ke zaman, supaya janganlah membiarkan ada seorang pun yang menyesatkan kita. Tidak ada seorang pun yang menyatakan kita yang disesatkan atau menyesatkan. Lebih lanjut, Rasul Yohanes kemudian menyatakan bahwa barang siapa yang berbuat kebenaran maka ia adalah benar, itu sama seperti Kristus Tuhan kita adalah benar di hadapan Allah Bapa. Tetapi barang siapa tetap berbuat dosa maka ia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Oleh sebab itulah maka anak Allah menyatakan dirinya, anak Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan kita harus menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, supaya kita dijauhkan dari segala perbuatan iblis yang berhubungan dosa dan kejahatan. Kemudian kebenaran bahwa Allah adalah Bapa surgawi orang-orang percaya, dan mereka menjadi anak-anak yang adalah salah satu kebenaran terbesar dalam dunia. Pertama, menjadi anak Allah adalah hak istimewa terbesar bagi keselamatan para percaya. Kedua, menjadi anak Allah adalah landasan dari iman dan kepercayaan orang yang percaya kepada Allah dan pengharapannya akan kemuliaan pada masa depan. Sebagai anak-anak Allah, orang percaya adalah ahli waris Allah dan menjadi waris bersama Kristus. Ketiga, Allah menginginkan agar melalui Roh Kudus yaitu yang menjadikan orang-orang Allah, orang percaya makin menyadari bahwa mereka adalah anak-anaknya. Roh membuat mereka berseru, "Ya Aba, ya Bapa" di dalam hati mereka,
dan memberikan kepada kita keinginan untuk dipimpin. Menjadi anak-anak adalah dasar dari disiplin kita kepada Bapa dan alasan kita untuk menyenangkan Allah. Tujuan akhir adalah dalam menjadikan kita anak-anak yang menyelamatkan kita selama-lamanya dan menjadi kita serupa dengan anaknya. Mana boleh ibu pasca kami saat menjadi kita. Selamat dulu Bapak saya Sabdi ahli sirika. Itu anak di Batalina melakukan status baru. Diperubah status baru ini berarti di nama keluarga Yesus dari sini dan pada itu. Ya, untuk pihak saya ini, akhirnya kita ada anggo ibadah itu tidak mengakibat. Tapi di jauh kali naruh di mana mau di mana dia, kebetulan dicakup akan di mana dari Yohanes saja waktu itu saja. Jadi anak-anak di Batal kita teman-teman yang bertidur dan Nancy Bulis. Tentu ciri-ciri anak dewasa, dia dibalas dewasa, dia dibalas dewasa, pada ibadah sirah siap dosa, bangun dibalas hati orang. Itulah ciri-ciri anak dewasa. Namun berubah status jadi waktu si sama orang terbuka di nasabah di dalam atau institusi lain baru bawa kalian dua termin berbeda. Saya termin main dengan tua, saya terminnya itu lima doang. Padahal lagi alat perdomaan dan kesehatan nasional menurut kesehatan. Tidak salah lihat. Jadi begini sama, saya ingin memang dibuat dari ayat ini. Kalau nas kita, perikop kita, Yohanes 1 dan 3, 1 sampai 7. Jadi kalau saya membaca dari ayat apa, di situ dikatakan di dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari bisnis, artinya tetap berbuat dosa berarti selama kehidupannya selamanya berdosa, gitu maksud dalam ayat ini. Jadi pertanyaannya, kondisi kita kehidupan kita sehari-hari ini bagaimana? Mungkin kita tidak dikatakan tetap berbuat dosa, tapi kita sudah berbuat dosa seperti itu. Nah, bagaimana kita menyatakan itu adalah perbuatan iblis, bahwa kita adalah kuasa iblis? Misalnya seperti kita ini harus semua bisa gereja, besok sudah yang bergerak. Nah, sementara mungkin waktu-waktu kita juga berbuat dosa juga. Nah, bagaimana kekuasaan iblis itu sebenarnya di dalam diri kita? Sementara ayat 8 ini, barang siapa yang tetap berbuat dosa, artinya mereka selama-lamanya berbuat dosa. Artinya berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Artinya yang tetap berbuat berarti dia sama dengan iblis, begitu gampangnya pengertian. Nah, sementara kita ini status kita bagaimana? Nah, seperti mungkin kita kurang bisa menyatakan saya suci, saya tidak berdosa, mungkin terlalu. Apakah kita menyatakan kepada orang seperti itu kan?
Nah ini bagaimana status kita seperti ini, kondisi kita supaya kita jangan dikatakan bahwa kita ini berasal dari iblis. Terima kasih. Memang menurut kacahan di syariah Hanisol, memang untuk mengacai bagas itu dibahas hanya sekali waktu perbedaan kehidupan anak-anak Allah dengan dunia dan yang kutip memakan. Karena memang menurut kacahan sampai itu di syariah Hanisol sampai dia membedakan roh Allah dengan antikristus. Bagaimana kehidupan dari orang-orang yang sudah ditebus dan yang masih hidup di dalam tanda petik iblis. Ini dari situ kita bisa melihat memang kedatangan Kristus membawa sebuah keselamatan, keobatan dan ajaran yang membuat kita bahasanya mungkin memampukan kita untuk bisa menghindari diri dari hal-hal kedagingan. Jadi nanti biasai anak-anak produk Kristus bagi kita berarti seharusnya dengan kita menyandang anak-anak Allah berarti hidup kita pun hidup yang seharusnya seperti yang diajarkan Bapa, karena sandangan gelar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hakim Monotum di ayat 8. Lalu bagaimana dengan kita? Kan kita juga orang berdosa. Yang mau kita lihat sebagai hal yang istimewa, kita tidak lagi melihat kehidupan yang lama. Sama seperti kalau saya tidak salah di beberapa minggu lalu tentang raji yang lama. Harus kita tinggalkan raji yang lama, tetapi hidup dengan raji yang baru. Dalam artian berusaha kita tolong kebebasan kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun mungkin kita tidak bisa seperti kalau mengklaim diri kita karena bagus saja udah tahu bagus saja kita karena ide-ide pengorbanan Kristus baru kita siang hari sore kita mulai taklim diri kita sebagai orang yang bersih, suci, tak berdosa dan segala macam. Jadi kalau anak itu yang membuat kita semakin mengerti, paham apa yang harus kita kerjakan dan lakukan di semasa kehidupan kita. Asalkan tetap tinggal di dalam kehidupan berdosa itu. Gimana gue manusia ini bagaimana kita boleh beragama? Terima kasih. Ya, melatih mama saya sebagai moderator. Udah pindah itu ikut tubuh bohot di hatorangan na pindah di aman si sermon. Banyak tok kita do bahwa kita naktinus ni Kristus berhiti-hiti udah renanang usi banget aja lo keluar sian Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah ditetapkan menjadi anaknya, anak-anak terang. Ya, kita sudah ditetapkan menjadi anak-anak terang. Dan kita sudah ditetapkan menjadi sahabatnya, ya, menjadi keluarganya. Nah, di payung kita, mari kita pukul. Asa selalu kita sadari diri kita. Siapa kita sebenarnya? Kalau kita sudah ditetapkan menjadi anak terang, anak Allah, tentu ikomarit bardo kita seperti dia. Komarit bardo. Dak sarupa kita, dak sarubang kita do porti. Ikon marasang do kita. Ikon memisahkan diri do kita songon ai do miyaki do. Kalau miyak masuk tu ai, dak kaya bergabung. Jangan ya terpengaruh. Jadi kalau orang Kristen itu selayaknya dia sudah harus menjadi teladan, ya, terang, menerangi kegelapan. Sebenarnya kita membawa terang, karena kita sudah ditetapkan menjadi anak terang, maka kita akan menjadi terang
kepada kegelapan begitu. Jadi itu bereng nain tetap kita papulikor diri sian akka kejahatan nian yang bergabung kita dengan Portillo. Kita selalu bergabung dan tidak pernah yang kita menyendiri. Anggota selama di Portillo kita tetap bersama dengan dunia. Bergabung bahasa Portillo itu kita mangan. Ya. Alai dan gak bisa rompang ke Portillo. Ya dora waktu kami songon dekei doi nailau. Akka makhluk-makhluk hidup na ada di dasar laut. Mereka makan, mereka mencari kebutuhannya untuk hidupnya, menghidupi dirinya adalah dari laut itu, dari air itu, air garam itu. Tapi setelah ada yang pun ada di kira ada nak cini, walaupun mereka makan di dasar laut itu, alai mulai buat koni makhluk mana deki, jangan dong na asini, tawar bersudah kecuali kalau sudah diasinkan. Artinya jangan kita terpengaruh dengan dunia ini, sekalipun kita hidup di dalam dunia ini. Jadi kan terus kita di pangkalan asin, apakah aja hatun. Jadi kemudian yang kedua sebenarnya yang persekarang akan yang memacet kas, ya kita syukurilah. Oh kita sudah ditetapkan. Selalu kita bersyukur. May panuba kita. Tihite udah nih Tuhan Yesus Kristus sih. May tanupon akadosat kan. Tapi tihite hagian di Tuhan Yesus Kristus yang namati ini. Jadi iko sa itetong tuh kita mula kang tali jalan ikon nang lagi kita Pilihon kita anugerah yang sangat luar biasa. Kalau kita dipilih menjadi kepala kita mari jumpa kita sebagai pakubas pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya, apalagi mah dapat ridha humay. Perhala utay rupani nang masongon akka nang tiamineren nang dabelas dokot macam kartu istilah dari kami bagi kita kadang ube nanti ang ulang ni kita betoni dokot akka na minum berlebihan ya dan ulang tabe memang ikut saya kuning kita sian akka anak kapulubun. Jadi mana na tayo untuk kita dora tu pilihan ni na pinilit na kita. Tahagahom may, taulahom may, ingunit taon. Gabi iba rumah terus, ate. Selalu hidup baru dalam kehidupan kita. Imamang saotik siya kami. Di proses diskusi tadi bang, latihan di taman dulu mau pada pasar mau tanah pada dengan komunikasi kita. Ini dapat dulu sebelum tak pahami cukup tahu dari itu masuk latar belakangnya malah daftar silang nanti nasahat di situ Hanis itu suratnya soalnya kalau kabel kalau situ Hanis itu menolak kalau kabel atau soalnya saya betul Tuhan besok. Nah hal ini bahasa di pasangan ibadah surat saya Tuhan Hanis dua itu Tuhan besok Allah bangku ini aliran keagamaan dan warna gnostisisme hampir mirip kok gnostisisme dengan sinkretisme ini kan membuat saya ajaran di agama baru dibuat musik sana dicampur sana demi lagi kemana ajaran net baru. Nah jadi dibuat saya ajaran Yahudi, dibuat saya ajaran Romawi, dibuat saya ajaran Kristen juga
Tuma aliran lebar. Jadi itu udah berkembang di tengah-tengah di luas Indonesia. Nabi nasahat ini si Yohanes Suratna itu benar dari bercampur aduk dan politik haporsial di hal Kristen semua Nabi nasahat ini akan sisian Tuhan Yesus itu ngasih. Nah hal ini itu laho panik kosoni tentu ikon si pasangan ini si Yohanes itu sudah sida surati mulai dari masa dia kasih kritis dari teman-teman ini mulu haporsial nasi dan dapat judul bagi pasangan si Yohanes nomor perempuan doa status ni nasida somon anak ni dibara ikut dipahami nasida dari kepahaman tado masa dari anak ni dibara kita si Paulus mandoko di Galatia itu dari Pemulungi Aisyah dulu kamu anak ni dibara merhiti haporsial untuk Kristus Yesus. Itulah seorang di banyak apostol Paulus dari itu baik berdoa. Jadi itu nabi orang di Yohanes sudah sidar. Lakatana melunungan haporsial Kristus Yesus sudiku kita dari anak ini dibata. Itulah seorang. Semua orang yang telah menerima Kristus sebagai Mesias juru selamat, maka dia adalah anak-anak Allah, tidak yang lain. Jadi sudiku kita anak ini dibata. Nah, anak ini, doa mana doa nabi nahi di bata, semua anak ini di bata kita. Kalau mana doa nabi nahi di bata, Allah dari jauh ibadah. Kan itu nabi nahi orang isi Tuhan Yesus di ayat 2 anak ini di bata, do kita main jalan tapi di paparan mana dari anak itu sulit. Ada otro, amodum patah ibadah dari semua meningkat ibadah. Ayo tado rupana sendiri. Iman apa jujur? Jadi kalau dipahami nasi dari sendiri sudah tidak anak ini di bata. Nabi Muhammad tarik dosa, katakas tu orang di foto nasiya, unang gabi lipe, nang pakatus nasiya tarik dosa, nang tu kita beri kau tetap foto dosa, jangan dasar tak. Kita harus kembali kepada konfesi HKBP, tarik waktu ada dosa di konfesi HKBP kalau di dosa ada pasal 5 ini, ia dosa 5 pelanggaran kepada Allah. Pelanggaran kepada Allah, pelanggaran kemauan Allah, itu dosa. Tangan dosa namanya kita tahu dosa dalam negara. Tangan dong dosa putih, ada dosa hitam. Dosa sudah upani dosa, upati mohon dosa dalam akhirat. Jadi tangan dong dosa kecil, tangan dong dosa besar. Artinya dosa itu adalah pelanggaran kepada kemauan Allah, kehendak Allah. Itu dosa. Nah tahap persiapan mengikuti konfesi di mulia HKBP kalau di dosa ada pasal 5. Nah itu tadi untuk dosa. Alai itu kau di malam nasi dari jadi motor tado, melurungan kacau dari di Yesus ini dari sifat dua kita jalannya keluar kita anak ibadah, anak-anak Allah, tentu dan bui menua kita siap dosa. Sinome semangat saya perlu sesi pasal sayota. Idona itu dimaksud Luther simul justus et peccatori. Kita adalah orang yang dibenarkan sekaligus juga kita adalah orang yang berdosa. Kita telah menerima keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Kita terkubur bersama Dia, tersalib bersama Dia, terkubur bersama Dia, bangkit bersama Dia. Bukan berarti kita tidak lagi menjadi manusia yang berdosa. Kita orang yang dibenarkan, tapi kita juga adalah sekaligus orang yang berdosa simul justus et peccatori. Nah, anak ini di pasal mani bagasan cukup tahu. Allah doa berdosa doamu, ingat tamuma, bahwa ikut dohamuna roh mengalu buh tu debata, berdiri mudah ni anak Tuhan Yesus Kristus ini. Ayat ibadah doa roh membuat akal wisata jalan dalam dosa ibadah. Nanti coba ibadah. Nah, di sini rahmat negeri Yesus bagasan cukup tahun bahwa mulung kata dosa ta, mulung kata bahwa hamuran ta, baik pokok berrahmat jalan ulang mula-mula mengulang dosa yang sama. Nanti kita pernah itu bahwa
saya dong berusaha si pasar saya tak. Nah tapak kobar na irupani tu guru parsawarata di partikian nuai. Nah 2 kali mempunyai kami nasihat bagasan turpuk tahun asal orang di nasihat jadi kita itu di bagasan partikian dan lain orang memang masa sinkretisme kan. Sinkretisme itu tanpa kita sadari bah ini udah cucuk masa kita di sudut aras kategorial deh, di sudut aras teologi deh. Tak comot siaran, akhirnya lahir ajaran baru. Jalan kita pungkiri dia di ruas minggu yang tersadi dengan berkembang. Nah, itu kan kemudian kan minyak urapan lah dan lain sebagainya. Apa itu minyak urapan? Yesus sendiri dengan dong bega ditanda Yesus minyak urapan. Jadi kalau kamu halak dengan itu memakai minyak urapan itu harus dilenyapkan. Bahkan di Batam dulu. Sambil mencari amal mau nanya minyak urapan itu masih bakal apakah luas di proses tapi apakah minyak urapan itu termasuk apakah minyak na anggur-anggur na dibayar na industri didatangi oh itu melayan juri bah siapa buat keinginan apakah itu termasuk minyak urapan atau apa? Pas mobil yang dari sini keluaran 32 ayat 22 mulai berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah. Debata langsung mendok orang lain. Ambillah rempah-rempah piringan menurut tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harus kena dari itu, yakni 250 sikal dan lebih baik 250 sikal dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus dan minyak zaitun 1 ini. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, mesbah dan pembakaran hukuman. Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya. 1. Dan kepada orang-orang Israel, dapat kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus. Maka kan jorah ibaratnya. Dan haruslah itu kudus. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau membubuhkannya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi baru atau mana soalnya cakup ini cocok obat minyak berapa kita lakukan kan itu berjalan kan mesti dipukuli kan itu. Nah tapi itu ya, molo di badan lebar di tamu mama, nani dong isi paulusi, molo adong pengampunan amal sahih, buat mania, kemudian oleskan ke tubuhnya, berdoa, maka kuasa Tuhan akan berlaku. Kalau hidup ibadah minyak urapan, Yesus pepabalu amal sahih, kalau minyak urapan dipakai ibadah, kan hidup. Akhirnya dong, setiap fokus di mata kamu, molo adong amal sahih setelah kamu dapat kamu. Kemudian baru dengan minyak berdoalah, maka itu akan berpuasa. Doamu akan berpuasa. Yesus ke 3 hari pada patupa halongan pergi dengan babalu nama saya. Dia tidak membuat minyak urapan, artinya amakinam. Namanya dokolog polisi. Padahal mau maju teologi tau, jangan pulang madongnya masa sinkretisme di tengah-tengah di hapus siapa. Nah, mabaik kita berarti ikut di dalam bisnis itu, kan itu kan, kayak korporasi besar pemanah Rasul dan gereja juga ada di dalamnya. Gereja penuhan, salah kita dalam bisnis penuhan. Ada sudah lupa terlalu HKBP orang kewek mau dikatai kita. Justru karena transparansi lah HKBP, maka semuanya pakar semua di plastik.
Kan itu. Bila tidak uang masuk setiap minggu, tidak uang keluar. Dungi adong marikot baku mobilian kantong tempat dohok kakak aslinya. Adong hepek mi HKBP gereja HKBP filter pun nalipik tidak ada. Nah, itu benar lebih kejam lagi naik. Tak pola lagi. Ada yang di sini doang kan. Nah, bulan Mei organisasi tolak akasi kritisme, jalan itu akan nama sota. Ini terkait tema-tema di dalam komisariat supaya mereka jangan taruh di dalamnya tentang minyak urapan, tentang persekutuan. Kita tidak menentang persekutuan, mak. Ini benar tahu lain. Bulan Mei nampak persekutuan sudah tidak menjadi masalah. Tetapi kita ingat konsep perpuluhan di dalam perjanjian lama tidak seperti yang ada dalam pikiran kita. Gaji bulanan kita yang menetap itulah perpuluhan seper-10 dari situ, bukan. Alai di mana mandok tu sinusa, galut na adong di mulut, galut pasu-pasu naung dinalong, iko perpuluhan buli, iko persepuluhan buli. Alai kadang-kadang dari ibadah lebar, malamnya ngasih kok BPWNI, margiti-giti hadiri Yesus. Ini benar, pilih kamu pada ibu naga BPWNI dalam guru naga dia nanti halo mohon di mata, ini nanti di mata. Atau bahasa komar pilih kita sudah minggu. Gereja tidak akan mungkin bisa menjalankan roda organisasinya tanpa didukung oleh uang. Kan itu benar, ada tanggung jawab di luas di mulia, ada tanggung jawab tak. Tapi kita jangan berpikir dengan persembahan yang kita berikan itu bisa menarik berkat Allah. Makai asli rohani di mata, unut tadi bu, ala bulan tabaik pilihan tak, lebih bulan dalam bulan mah asli rohani di mata bukan. Tak semua ni konsep ni pilihan di kita. Tak kasih orang di kompetisi mulia tak HKBP. Pilihan ini di kompetisi kita iman nanyo cari roha di makam gatehon. Baru orang dohok kita kan calo asli roha di bawah di berbeza di bawah. Nah itu sendiri dengan apa yang minyak urapan. Pendeta harus menerima minyak urapan dan tangis itu. Jadi memang boleh dihami STT saya kira kalau boleh mencari buku terbitan BPK-nya kan BPK Guru Mulia itu terbitan Kristena yang murni doktrin dari Martin Luther. Jadi memang baru kita memilah mulai dokter mulai sahara peradaban di kuliah kita ketika kita membaca sebuah buku yang paling utama kita mengetahui di bawah dari buku yang kita baca itu harus kita letakkan alasnya konfesi HKBP. Nah itu ketika kita membaca buku maka kita harus membaca konfesi, benar tidak? Nah itu jadi kita bisa membaca buku apapun, tapi di atasnya harus kita buat alasnya konfesi HKBP. Oh ini mati yang benar, oleh teman kami mampu moderator. Saya Oma.
khusus kami bawa dalam doa kami di jemaat Nusa ini yang sedang berbagi lemah karena sakit penyakit. Pada hilang banyak aku tunggu semua cinta. Menjadi siburian guru alun, MP siota guru siapa, inang sintua FF tapi belum terpilih. Inang sintua FM Siritonga guru siapa. Kiranya juga dengan amal B, tambungan dengan sintua guru kita solid. Kemudian juga guru Pasiri, kemudian juga Kristi guru Bagi. Keyakinan percaya Kau Tuhan yang memberkati, obat yang boleh mereka konsumsi, perawatan tangan medis, juga dengan perawatan keluarga, dan mereka boleh dengan kekuatan yang daripada Kau melawan segala sakit penyakit yang datang di tubuh mereka. Kami juga bawa dalam doa kami Tuhan untuk keluarga besar, juga sebagai urusi dulu yang saat ini sedang berbuka, ibu yang mereka cintai, yang urusi dulu, dengan Kau panggil ke depan, dengan percaya Kau yang memberikan penghiburan Tuhan. Walaupun nanti setelah selesai sermon ini, akan akan berangkat untuk memberikan kata-kata penghiburan, dan tentu boleh menjadi penghiburan yang baik di tengah-tengah keluarga yang sedang berbuka. Bapa di dalam surga, sukacita juga boleh kami rasakan di tengah kehidupan kami secara khusus pada hamba-Mu, Amang Sintua, KHL Membagi, yang boleh merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan yang boleh bertambah untuk kali ini. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya, kematian di tengah-tengah gereja bagi Tuhan. Maka senantiasa hidupnya untuk senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah jemaat baik di tengah-tengah gereja ini. Berikan dia kesehatan, umur yang panjang, dalam melalui kehidupannya, nama-Mu semakin dipermuliakan. Apa di dalam surga, banyak hal yang mau kami minta di hadapan-Mu, tapi kami yakin dan percaya, Tuhanlah yang senantiasa memberikannya tempat indah pada waktunya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan segala doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
saya menanami dari sadari tongon na kosong doan nami marahalalu di doan ini kuriamo amang situ ahaya di batu malang tahun nasiga dari sadari omong puluh sada tahun mudah-mudahan pasok-pasok naung dijak kondasiga jalan naung dijak kondasiga ale bos doa nami Tuhan urutamu jalan mencari kasih doang si pasatong waktu anak Mubima na tusubiri angka inoparna asa dulu sana nasida jalan jumpa akan ini dengan nasida atau perkumpul di nasida pasuk-pasuk nasida kami nanami rapor subiri apa nasida jelas dengan nasida dari si panganon dosi nomor pasuk-pasuk Tuhan mengkorong yang baru Tuhan kurasi nang bisa dulu setelah panglasion nami mengasawan Kristus Yesus makanya akan Tuhan